Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Armita. Sepertinya bahagia sekali hari ini Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bahagia-bahagia capek pusing lah Bu. Kenapa Pak? Eh, ya seperti biasa, capek dari rumah dan capek beraktivitas di sekolah hari ini. Banyak tugas juga Bu hari-hari ini. Untuk supaya Pak Amin mungkin bisa lebih tenang, di samping ada air minum enggak Pak? Boleh minum dulu. Oh, ada Bu, Monggo, ada teh. nggih. Ya. Monggo ngeteh dulu Pak, silakan. Oke Sudah? Bu. Nah, Nah, kira-kira ada yang mau diceritakan enggak Pak hari ini? ada Bu. Kebetulan Nah, memang pengen cerita nih sama Bu Armita. nah, apa itu Pak? Penasaran saya Pak. Silakan. Oke Bu. Gini loh Bu. Semakin ke sini nih kan teman-teman sejawat itu di sekolah itu kan banyak yang sudah sepuh, sudah tua. Banyak juga yang menjelang pensiun juga. Kebetulan juga kepala sekolah sedang sakit Bu ini. Hmm. Saya itu gimana ya? Sama teman-teman itu inginnya saya ajak untuk bisa berkolaborasi. Tapi kok ya susah gitu loh Bu. Gimana ya, budaya-budaya lama yang kayak masih menjadi kebiasaan. Jadi mereka itu ya ngajar, sekedar ngajar udah selesai. Kemudian kadang ya ada yang keluar dari sekolah, pergi. Kemudian ketika mengerjakan administrasi itu semua yang mengerjakan kadang operator. Mereka itu gimana ya, nggak mau untuk gitu berusaha agar bisa gitu loh Bu. Berarti Pak Amin ini permasalahannya dengan rekan sejawat ya Pak. Rekan Iya. sejawat Pak Amin ini kondisinya memang mungkin sudah banyak yang sepuh. Jadi mereka itu menggantungkan dengan guru-guru yang sudah muda, yang masih muda, termasuk Pak Amin mungkin di sekolahnya. Iya. Dan untuk menjalankan tupoksinya mereka juga kurang maksimal, ngoten nggih Pak. Baik secara Gitu. administratif maupun mengajarnya juga mereka sudah ini ya, kurang maksimal ngoten nggih. Nggih. Oh, Jadi nggih. mereka kadang kadang saya kalau masuk kelas itu saya mengajar ya anak-anak suka sih, namun kadang ya ada yang mengeluh, Pak kalau Bu ini ngajarnya nggak pernah dikasih ini, Bu ini nggak pernah pakai ini gitu. Iya, Kadang anak-anak kalau mungkin ketika saya kan ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 semua kelas Bu. iya. Kadang kalau saya di kelas 2 nanti kelas 1 kelas 3 mungkin lewat, kadang kalau saya baru menerapkan itu menggunakan kadang ya memanfaatkan digitalisasi yang ada di Nggih. sekolah itu Bu. Kadang mereka kepengen terus minta. Tapi Nggih. ketika diajar oleh guru kelas nggak pernah dikasih ya seperti itu Bu. Namun Ber saya kalau mengajak mereka itu guru-gurunya itu yang sudah sepuh itu ya gimana ya, susah itu Bu. Berarti itu berdampak juga nggih Pak, sangat berdampak ke muridnya nggih Pak? Iya Bu. Pembelajarannya jadi mungkin kurang menyenangkan, jenuh, begitu nggih Pak? Nggih. Berarti situasi ideal yang Pak Amin inginkan itu seperti apa Pak? Ya yang saya inginkan itu semua guru bisa memanfaatkan apa ya, lahan-lahan yang ada di sekolah ini Bu, memanfaatkan fasilitas yang ada. Kemudian saya ingin bisa berkolaborasi dengan mereka ini, bisa berimbang, mereka bisa saya ajak untuk bersama-sama maju dalam entah itu perkembangan dalam pembelajaran seperti pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian
dalam pengerjaan administrasi dan lain sebagainya seperti itu Bu. Mereka bisa mengikuti. Oh, berarti Pak Amin itu harapannya ingin Bapak Ibu guru yang lain yang sudah sepuh-sepuh itu ya punya usaha ngoten nggih, Pak. Supaya Ya bisa pembelajarannya lebih berkolaborasi bersama iya, gitu iya. Bu. Berarti bukan Pak Amin keberatan dimintai tolong mboten nggih, Pak. Tapi Boten iya enggak. pengen supaya rekan-rekannya ini juga berkembang ngoten ya, Pak. Jadi Oh, dampaknya ke anak-anak ini juga bisa seimbang gitu Bu. oke. Inginnya itu dalam pembelajaran juga mereka bisa lebih maksimal mungkin dalam penerapan Hmm. diferensiasi itu tadi dan juga administrasi bisa berkolaborasi bersama-sama ngoten pengerjaan yang ngoten nggih, Pak. Iya Bu. Kira-kira ide apa, Pak, yang mungkin sudah muncul di benak Pak Amin untuk mengatasi permasalahan tersebut? Idenya mungkin saya bisa itu Bu, melakukan pendekatan kepada mereka atau mungkin juga bisa mengajak mereka untuk ke kelas saya melihat bagaimana saya ketika mengajar setelah mengikuti pembelajaran banyak pembelajaran yang saya dapat dari program guru penggerak ya Bu ya. Kalau saya rasakan itu anak-anak semakin bergairah. Nah, dari situ mungkin mereka teman-teman sejawat bisa saya ajak untuk ke kelas saya, mungkin bisa melihat agar dari situ timbullah reaksi mereka bisa bersemangat mempunyai keinginan yang sama untuk melakukan hal yang sama. Mungkin dari situ dari sedikit demi sedikit akhirnya mereka ingin berkembang. Itu untuk yang pembelajaran di kelas. Kemudian kalau untuk dalam administrasi mungkin sedikit ya bisa sih mungkin saya ajak duduk bersama mungkin dalam mengerjakan bisa diajari sedikit demi sedikit, mungkin lama-lama bisa Bu. Oke. Betul sekali Pak Amin. Memang program guru penggerak ini juga saya rasakan banyak sekali manfaatnya Pak. Untuk diri saya, untuk murid, dan untuk sekolah juga memang banyak sekali manfaatnya kalau kita mau menerapkan benar-benar menerapkannya. Jadi Pak Amin tadi ide yang sudah ada, yang sudah muncul itu yang pertama ingin melakukan pendekatan secara personal berarti ke rekan-rekannya Pak Amin. Kemudian mau mengajak temannya Pak Amin ke kelasnya Pak Amin untuk melihat pembelajaran yang Pak Amin lakukan dan supaya mereka bisa nanti mencontoh begitu ya Pak. Kemudian yang kaitannya dengan administrasi, Pak Amin berarti sudah bagus sekali ingin berkolaborasi, mengajak temannya itu mungkin duduk bersama, diajari pelan-pelan, dari sedikit demi sedikit nanti mungkin mereka bisa menguasai, ngoten nggih, Pak. Iya betul sekali Bu. Oke, bagus sekali Pak itu idenya, Pak. Kira-kira itu ide dari mana Pak? Dari Pak Amin sendiri atau mungkin Pak Amin sudah pernah bicara dengan orang lain kemudian mendapat saran seperti itu? Sepertinya idenya muncul sendiri itu Bu, Oh, ketika saya berangan-angan, ya mungkin bisa lah dicoba mungkin ya, siapa tahu bisa, tapi sepertinya bisa sih Bu. iya, pasti bisa Pak. Bagus sekali Pak itu Pak. Kira-kira Pak Amin mau menerapkannya kapan Pak itu Pak? Ya mungkin secepatnya sih Bu, apalagi ini sudah menjelang sebentar lagi sudah menjelang ini ya Bu ya, asesmen akhir semester Gasal ya Iya Bu. betul. Oke. Ya mungkin minggu-minggu inilah Bu, Satu minggu tepatnya semoga bisa saya mulai laksanakan. mulai besok berarti nggih Pak? Nggih. Oke. Kalau misalkan Pak ini ada barometer, sekarang Pak Mhm. Amin itu mengenai permasalahan yang Pak Amin utarakan tadi, ini masih di angka berapa dan harapannya Pak Amin nanti di angka berapa kira-kira? Saat ini masih di angka kalau dari 1 sampai 10 ya Bu ya, Oke, dari 1 sampai 10 mungkin betul. masih di angka 6 lah Bu. Ya. Mungkin Ke saat ini masih di angka 6. Namun untuk nanti ke depan ya keinginan saya walaupun tidak bisa sampai 10, 100% ya, Oke. ya bisalah sampai di angka 8 gitu, mendekati 9 mungkin ya. Ya. Indikatornya di angka 6 itu sekarang masih seperti apa, Pak? Berarti.
Ya saat ini masih seperti tadi Bu yang saya ceritakan, masih ya ala kadarnya, belum bisa seperti tadi mungkin yang menerapkan berdiferensiasi, kemudian yang ber-KSE, Karena kemudian untuk dalam hal administrasi ya masih uh, belum bisa. Kemudian karena nanti belum diterapkan ya, solusinya itu tadi ya Pak. ya Bu. Oke, berarti nanti berangsur-angsur harapannya ada di angka 9 ngaten nggih. Nah, ya berangsur-angsur nanti harapannya ya meningkat ke angka dari 6 ke 7 ke 8 kan bisa ke 9 lah. Oh, Namun nggih. untuk ke 10 ya suatu hal yang terlalu sempurna mungkin ya Nggih, Bu. nggih. Berproses dulu nggih Pak, sedikit demi Ya, sedikit ngaten nggih. Nggih. Nah, Pak Amin, kita tadi sudah bersama-sama membicarakan permasalahannya Pak Amin. Kemudian ya, Pak Amin juga tadi idenya sudah luar biasa sekali bagus, tinggal penerapannya mengenai permasalahannya tadi. Nah, yang bisa kita simpulkan dari percakapan ini apa Pak? Mungkin ada hal baru atau pandangan baru dari Pak Amin selama kita mengobrol hari ini. ya ada hal baru sih Bu, timbul ide-ide baru dari permasalahan-permasalahan saya yang sebenarnya tadi belum terpikirkan, namun setelah saya melakukan berdialog dengan Bu Armita, saya mendapat pencerahan. Saya bisa diarahkan untuk memunculkan ide-ide baru itu, Bu. Berarti alhamdulillah ada manfaatnya ya Pak. Iya, Bu, ada. Nah, saya juga berharap nanti permasalahannya Pak Amin bisa sedikit demi sedikit terselesaikan. Ngoten, niat Pak Amin untuk supaya teman-temannya ini lebih berkembang, semoga akan mendapatkan hasil dengan solusi yang sudah Pak Amin sendiri tadi dapatkan, tinggal penerapannya. Mungkin nanti Pak, setelah rencananya berarti Pak Amin mau evaluasi selama berapa hari dulu Pak? Ya, mungkin 1 minggu ke depan lah, Bu. 1 minggu ke depan dipraktekkan, kemudian dievaluasi, ngoten ya Pak? Iya, Bu. Nah, barangkali nanti setelah 1 minggu itu kita bisa ketemu lagi Pak. Nah, nanti kita Saya bicarakan. juga ingin nanti saya ingin bercerita lah sama Ibu setelah apa yang nanti saya praktekkan, saya terapkan, kira-kira sejauh mana kemajuannya nanti saya Iya, ingin sharing lagi sama Ibu. ya, betul Pak. Barangkali nanti ada hal-hal baru yang ditemukan, mungkin kan bisa dibicarakan lagi. Nanti kalau misalnya saya ada permasalahan yang sama, mungkin di tempat saya sekarang memang tidak, tapi barangkali nanti saya bisa pindah ke tempat lain, masalahnya sama kan bisa saya adopsi, ngoten Pak nanti. Ya, benar Iya, sekali Ibu. iya. Terima kasih Pak Amin untuk hari ini. Ya, terima kasih Bu Armita. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.